Shalom, puji Tuhan. Saudara, kembali kita berada di acara kategorial ministry Komisi Perempuan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur karena kami merasakan kebaikan Tuhan, dan kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih pemeliharaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan menyertai hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berkaryalah, kami akan siap mendengarkan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah sikap menanti kedatangan Tuhan. Sikap menanti kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, seperti bencana alam, ya, terus gempa bumi, banjir, bahkan terjadinya musibah, tanah longsor dan sebagainya, itu yang terjadi. Belum lagi terjadinya peperangan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, seperti saat ini di mana bangsa negara Rusia sedang menyerang negara Ukraina, di mana negara Ukraina itu negara yang lebih kecil jauh dibandingkan dengan Rusia yang begitu negara yang kuat. Tetapi dalam kondisi seperti ini justru Amerika dan sekutunya membantu Ukraina. Ini yang terjadi. Jadi ada dua kekuatan yang sedang berperang saat ini. Dan banyak orang yang memprediksi ini bisa memicu akan terjadinya Perang Dunia yang ketiga. Ini yang terjadi saat-saat ini. Belum lagi mengenai virus corona yang terus berlanjut dengan varian-varian barunya. Kalau kita melihat semua kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Nubuatan-nubuatan dari Alkitab sudah mulai digenapi, saudara. Nah, sekarang bagaimanakah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk menyingkapi ini? Sikap apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita menantikan kedatangan Tuhan dalam kondisi seperti ini? Saya akan membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan Allah, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, bosan dan jenuh adalah perasaan-perasaan yang seringkali timbul ketika seseorang sedang menanti. Semakin kita meremehkan akan sebuah penantian, semakin kita bertindak lebih sembrono. Demikian juga dengan halnya
pada masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ada orang yang tidak lagi menggebu-gebu di dalam Tuhan. Ada orang yang tidak lagi menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Mereka sebaliknya justru tenggelam dan larut di dalam segala aktivitas duniawi. Ini yang terjadi, anak Tuhan. Tapi ada juga yang meresponi dengan tindakan-tindakan yang saya katakan yang konyol. Yaitu mereka akhirnya memutuskan sudah tidak bekerja lagi, meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja lagi. Dan menjual semua harta bendanya. Dan pergi kepada suatu tempat untuk berkumpul menanti kedatangan Tuhan dan berdoa. Dan ada juga yang berduit, dia langsung pergi terbang ke Israel untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena mereka tahu firman Tuhan mengatakan, Yesus ini yang naik ke sorga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ketika Yesus naik ke surga. Mereka berpatokan dengan firman itu, mereka berpedoman, berpegang pada firman itu, maka mereka semuanya pergi ke Yerusalem menanti di mana Tuhan akan datang seperti pada saat Tuhan naik ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Tunggu punya tunggu. Sekian lamanya enggak datang-datang, saudara. Akhirnya mereka menjadi frustasi dan kecewa. Seperti saya ingat pada tahun 2012 kalau enggak salah, ada seseorang yang punya pandangan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal ini. Loh, kok dengan beraninya dia mengatakan justru pada tanggal ini? Dan mereka saat itu orang-orang Kristen sama-sama bingung. Tetapi apa yang terjadi? Lewat begitu saja. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan itu terjadi kecuali Bapa. Ini yang terjadi. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b mengatakan, Yesus ini yang naik ke sorga yang kamu lihat, meninggalkan kamu, itu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat ketika Yesus naik ke sorga. Itu memang janji Tuhan, janji firman Tuhan. Saudara, apakah Tuhan itu lalai atau tidak menepati janjinya, sehingga Tuhan mengundur-undur, mengulurkan waktunya untuk datang menjemput umatnya? Tidak, saudara. Tidak, saudara. Jelas di 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9 mengatakan, 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang beranggapan bahwa ini adalah suatu kelalaian Tuhan tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan menunggu kita. Tuhan tidak menginginkan kita mati binasa. Tuhan inginkan supaya kita bisa berbalik dan bertobat dan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu loh. Jadi kalau sampai saat ini, mengapa Tuhan kok tidak menggenapi janjinya? Katanya kerajaan Allah sudah dekat. Kok sampai saat ini? Kok masih belum? Karena Tuhan masih menantikan dengan sabar supaya umat manusia, kita khususnya anak-anak Tuhan, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Amin. Saudara, di dalam menantikan kedatangan Tuhan pada saat ini, apakah kita mempunyai sikap seperti 5 gadis yang bijaksana?
Atau sebaliknya, kita mempunyai sikap seperti 5 gadis yang bodoh. Kalau kita cermati 5 gadis yang bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh, itu sama-sama menantikan mempelai pria. Sama-sama menunggu, sama-sama ngantuk, sama-sama membawa pelita, semuanya sama. Tetapi bedanya 5 gadis yang bijaksana itu menyediakan minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, walaupun ada pelitanya, tetapi tidak menyediakan minyak pada buli-bulinya. Apa sih arti rohaninya? Artinya menyediakan minyak dalam buli-buli itu artinya apa? Terus berjaga-jaga sambil terus hidup di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Sehingga pelita itu terus menyala dan menerangi sekitarnya. Artinya supaya hidup kita ini terus menjadikan saksi, menjadi saksi bagi sekitar kita, memberi suatu dampak yang positif, memberikan suatu arahan kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, yang terutama yang belum mengenal Tuhan. Itu loh. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, biarlah hidup kita mempunyai dampak bagi sekitar kita. Kalau kita melihat saat-saat ini masih banyak orang yang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan, uluran kasih dari saudara dan saya. Ayo, saudara, kita harus mempunyai hati, mempunyai simpati dan empati kepada mereka yang membutuhkan, apalagi di saat-saat pandemi ini. Saudara, ketika saya mengantar anak saya yang kecil kuliah di Australia, di Melbourne, kuliah Alkitab, teologi. Waktu itu saya jalan-jalan dengan mereka malam hari setelah makan, saya jalan, ternyata ada beberapa orang bule ya, yang duduk-duduk di pinggir jalan. Dengan muka yang pucat pasi, dengan kedinginan, tetapi bajunya bukan compang-camping, tetap pakai pakaian bagus, tapi tidur di alas selimut yang agak kusam. Loh, saya tanya, itu siapa itu? Oh, itu homeless, Pak. Homeless, orang yang gak punya. Saya lihat mereka tuh menanti uluran kasih, tetapi berapa banyak orang hanya lewat begitu saja. Lalu anak saya berkata yang kecil, Chris itu, Pak, nanti kalau aku sudah lulus, aku sudah bekerja, aku akan menolong mereka. Akan kusampaikan berita-berita keselamatan, akan kusampaikan kasih Tuhan. Aku juga ingin membagikan kasihku kepada mereka, akan memberikan berkat-berkat kepada mereka. Saya tertegun, anak saya kok mempunyai suatu pemikiran demikian. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, kita semakin giat melayani Tuhan dan tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Jadi jelas saudara, dalam kondisi seperti ini kita tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun secara online kita tetap mengikutinya. Dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, kita tetap giat melayani Tuhan. Amin. Saudara, selagi kita masih ada kesempatan, ayo layani Tuhan. Selagi masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, ayo kita melayani Tuhan. Mungkin saudara diberi talenta sebagai mempunyai suara emas, sebagai bagian puji-pujian, sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara diberi kesempatan atau diberi talenta sebagai pendoa-pendoa syafaat, doa-doakan gereja saudara, gembala saudara, orang-orang yang perlu didoakan, supaya kita saling menasihati firman Tuhan, saling mendoakan, saling menolong. Mungkin saudara diberi talenta sebagai seorang pengkhotbah, sampaikan firman Tuhan bukan karena kemuliaan diri sendiri, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mumpung masih ada kesempatan, kalau sudah firman Tuhan mengatakan, kalau sudah tiba waktunya, kita tidak akan bisa lagi melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Getun pada saat itu. Menyesal kok enggak dulu-dulu aku melayani Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Saat inilah ayo kita tetap giat melayani Tuhan. Amin. Itu kunci yang pertama atau bagian yang pertama. Kita tetap giat melayani Tuhan menjelang hari-hari Tuhan ini. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagaimanakah sikap kita untuk menantikan kedatangan Tuhan? Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelas, kejarlah kekudusan. Saudara, yang menjadi penghalang bagi kita sehingga hidup kita tidak kudus itu apa? Itu adalah dosa dan ketidaktaatan kita akan firman Tuhan. Ayo saudara, firman Tuhan mengatakan kejarlah kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, aku huruf besar, Tuhan kudus. Tuhan ini suatu perintah menghendaki kita supaya kita kudus karena Tuhan adalah kudus adanya. Dan kalau saya akan baca di Roma pasal 6 ayat 20 dan 22. Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 20 dan ayat 22. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Dulu kita hamba dosa, jauh dari kebenaran, tetapi setelah kita dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, maka dikatakan kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah yang membawakan kekudusan dan kesudahan dari semuanya ini. Kesudahan dari semuanya ini adalah hidup
yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Itulah tujuan utama bagi kita anak-anak Tuhan, hidup yang kekal. Ayo. Saudara, dalam kondisi apapun kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita masuk pada poin yang ketiga. Bagaimanakah sikap kita menantikan kedatangan Tuhan? Yang ketiga, kita tetap tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita tetap tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di muka bumi. Jelas firman mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kuncinya tekun menantikan Aku. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dari semua Alkitab. Dan kitab ini memberitahukan kepada kita bahwa memberikan tahu kepada kita akan sebuah ketekunan bagi orang-orang percaya pada masa-masa sekarang. Dan ini semuanya hasilnya Tuhan itu selalu atau berjanji akan melindungi kita dari masa-masa pencobaan datang. Jadi kuncinya apa, saudara? Kita harus tekun dalam menantikan Tuhan. Saudara mau dilindungi Tuhan dalam kondisi seperti ini? Firman mengatakan Tuhan berjanji akan melindungi kita bagi mereka yang tekun dalam menantikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai terakhir, nafas yang terakhir, kita tetap tekun menantikan kedatangan Tuhan. Itu loh saudara. Saudara, menjadi tekun itu bukanlah suatu proses yang dihasilkan dalam sehari, tetapi kita harus menjalani proses itu setiap hari. Yaitu dimulai bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita meresponi masalah, bagaimana kita menanggung masalah itu. Dan kunci yang terutama dari semuanya ini adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan di setiap saat di dalam hidup ini. Tetap mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia huruf besar, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Segala perkara, apapun perkara yang boleh terjadi, aku kuat menanggungnya. Amin. Jadi ada 3 poin dalam menanti kedatangan Tuhan. Supaya mata hati kita terbuka. Supaya kita mempunyai simpati dan empati yang besar kepada mereka-mereka yang membutuhkan saat ini. Apalagi di suasana pandemi ini. Apa itu? Kita mempunyai hati peduli, care kepada mereka yang membutuhkan. Jadi sikap kita yang pertama adalah kita tetap giat melayani Tuhan dan tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun secara online atau secara tatap muka, kita tetap konsisten melayani Tuhan. Yang kedua, apapun kondisi boleh terjadi, kita belajar hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, tetap tekun dalam menanti Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan bimbang dan ragu, dan jangan cemas. Tetapkan imanmu, tetapkan hatimu untuk tetap tekun menantikan Tuhan.
Amin. Jadi saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 3 poin sikap kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Saya akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan secara manusia, kami terbatas menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami percaya biarlah Roh Kudus itu selalu memberikan pengertian kepada kami, memberikan tuntunan kepada kami sehingga kami mengerti maksud makna akan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun boleh terjadi, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami supaya kami tetap melayani Engkau dalam kondisi apapun, dan ajar kami untuk tetap hidup kudus, dan tetapkan iman kami supaya kami tetap tekun di dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati semua pendengar saat ini. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati dalam kondisi apapun seperti saat ini. Tuhan tetap memelihara, memberkati dan melindungi supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.